Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivindi Alisa. Saya dari kelas 12 IPA 2. Baik, saya akan mempresentasikan ujian praktek PPKN, yaitu menyajikan hasil tentang sistem dan dinamika demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, apa sih hakikat demokrasi? Demokrasi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Baik, selanjutnya macam-macam demokrasi. Berdasarkan cara menyampaikan aspirasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara tidak langsung ini dengan melakukan sistem perwakilan. Ini disebabkan jumlah rakyat yang banyak dan juga wilayahnya yang begitu luas. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan hubungan dengan alat kelengkapan negara. Yang pertama, demokrasi sistem referendum, yang artinya melibatkan rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Sedangkan parlemen ini dikontrol penuh oleh rakyat. Jadi rakyat itu boleh ikut campur dalam urusan politik negaranya. Yang kedua, demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan di mana parlemen negara itu mempunyai peran yang sangat penting sekali. Jadi di sini rakyat juga memiliki ikut campur terhadap politik negaranya. Oke, selanjutnya demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama ada demokrasi liberal. Maksudnya mengutamakan kebebasan individualisme. Demokrasi ini banyak diterapkan di negara-negara barat. Terus yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat banyak dianut oleh negara-negara yang paham fasisme dan komunisme. Terus yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti yang kita terapkan di negara kita ini, negara Indonesia. Oke, baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam suatu permasalahan apapun, konflik apapun, dilakukan secara damai dan melembaga. Baru bisa dikatakan itu adalah negara yang demokratis. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi seperti sistem pemerintahan yang ada di negara kita, mulai dari Indonesia pertama kali merdeka sampai era reformasi saat ini, itu kita sudah berganti sistem pemerintahan. Maka negara kita itu bisa dikatakan sebagai negara demokrasi karena kita itu sudah berganti sistem pemerintahan beberapa kali dan ketika dalam perubahan itu dilakukan secara damai. Nah, walaupun di negara kita ini ada yang pro dan ada juga yang kontra
dan pada akhirnya sudah bisa diselesaikan secara damai. Terus selanjutnya, 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Dulu di era Orde Baru, pemimpin itu diatur di dalam undang-undang bahwa jabatan presiden selama seumur hidup. Itu sudah diamandemen karena dianggap menyimpang, sehingga kalau mau dikatakan negara yang demokratis itu harus menyelenggarakan pergantian pimpinan, sehingga hasil amandemennya yaitu berubah menjadi presiden itu menjabat selama 5 tahun dalam 2 periode, jadi ada pergantian pemimpin. Selanjutnya, yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kalau bisa tidak ada kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Terutama pada negara kita yang sangat pluralistis, yang sangat majemuk atau keanekaragamannya yang sangat luar biasa. Dari budaya, bahasa, suku bangsa, dan kita harus sadar, kita harus mempunyai wawasan Nusantara, sehingga negara kita itu bisa dikatakan negara yang demokratis apabila kita mengakui adanya keanekaragaman tersebut. Selanjutnya, yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Jadi, untuk apa sih demokrasi ini? Yaitu sebenarnya pada intinya adalah untuk menjamin tegaknya suatu keadilan. Selanjutnya, perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita miliki. Yang pertama itu pembudayaan sikap terbuka. Jadi kita tuh harus mau bersikap terbuka, harus mau menghargai, mau bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di negara kita sendiri. Terus yang kedua, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah unsur demokrasi sendiri, yaitu musyawarah untuk mufakat. Terus yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kenapa sih negara-negara di dunia ini ada negara yang disebut negara yang paling demokratis? Yang pertama itu ada negara Norwegia. Berdasarkan kriteria demokrasi, bahwa Norwegia ini dikatakan negara paling demokratis karena terlibat aktif masyarakatnya. Kemudian itu ada Islandia. Negara Islandia ini sangat memanusiakan manusia karena mereka memang menggunakan sistem demokrasi liberal. Jadi mengutamakan kebebasan individu. Kemudian ada negara Swedia, itu karena partisipasi politiknya yang tinggi. Dan selanjutnya ada negara Selandia Baru karena toleransinya juga tinggi. Dan juga ada Denmark, yaitu karena mengakui adanya kesetaraan gender, kemudian transparansinya. Yang keempat, mau belajar menerima keberagaman. Oke, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.